Di balik peristiwa tragis tersebut, adakah orang yang terinspirasi, berpikir, atau merencanakan untuk mengkudeta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri? Wis, paragraf pertama Kang Cahaya udah jeger. Para kader muda Partai Bintang seperti Marwaras Sirait atau disebut ARA biasanya, Budiman Sujatmiko, Arief Budimanta, apakah Anda semua mempunyai rencana untuk menyelenggarakan kongres luar biasa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Saudara kalian, kemarin teman saya, kolega saya, sahabat saya, Cahya Gunawan nulis di FNN. Cahya Gunawan ini senior juga. Dulu sama-sama saya di lapangan tahun-tahun berapa ya? Tahun 90-an awal kali. Jadi buat informasi aja, sekedar memperkenalkan diri lebih kenal gitu ya. FNN ini banyak terdiri atas wartawan-wartawan yang tidak keliru juga disebut senior, karena bukan cuma usianya udah aki-aki ini, tapi memang jam terbangnya minimal udah 25 tahun rata-rata ya. Saya tahun 91, berarti 30 tahun. Saya kira Kang Cahya, kita biasa sebut begitu kan, dia suka banget ya, Cahya Gunawan, beberapa ngambil memanggilnya Gunawan, itu juga kurang lebih 30-an tahun lah, kurang lebih lah ya. Oke, Cahaya menulis artikel yang berjudul "Adakah yang mau mengkudeta Ketua Umum PDIP?" Mantap gak? Judulnya tidak provokatif. Adakah yang mau mengkudeta Ketua Umum PDIP? Nah, ini saya bacain aja, menarik sekali artikelnya. Gini saudara, bunyi gini. Akhir-akhir ini banyak politisi dan pengamat politik ramai membicarakan kudeta yang dilakukan Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Di balik peristiwa tragis tersebut, adakah orang yang terinspirasi, berpikir, atau merencanakan untuk mengkudeta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri? Wis, paragraf pertama Kang Cahaya udah jeger. Para kader muda Partai Bintang seperti Marwaras Sirait atau disebut ARA biasanya, Budiman Sujatmiko, Arief Budimanta, apakah Anda semua mempunyai rencana untuk menyelenggarakan kongres luar biasa atau KLB seperti yang telah dilakukan Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko bersama kader Demokrat yang kecewa dengan kepemimpinan AHY? Iya. Mosok nyali Anda kalah sama Pak Muldoko yang berumur lebih tua? Aduh, Kang Cahya. Dia flashback nih. Pada tahun 2014, Marwaras Sirait gagal menjadi Kominfo, Menteri Kominfo maksudnya, karena tidak disetujui oleh Megawati. Kenapa? Menurut informasi di kalangan politisi PDIP waktu itu, ARA dituduh sebagai salah seorang kader muda di Partai Banteng yang hendak menggulirkan KLB PDIP. Oleh karena itu, meskipun sudah berada di Istana Kepresidenan untuk dilantik Jokowi sebagai Menkominfo, terpaksa dibatalkan hanya gara-gara tidak disetujui pimpinan partainya. Padahal waktu itu ARA sudah lengkap mengenakan kemeja putih. Sebagai gantinya diangkatlah Rudi Antara, seorang profesional di dunia komunikasi yang juga pernah menjadi direksi di perusahaan BUMN, yakni di PT Semen Gresik, sekarang PT Semen Indonesia, dan PT PLN. Tentu saja ARA merasa kecewa karenanya. Waktu itu juga dia segera meluncur dari istana menuju kediaman Ketua Umum PDIP di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Tadinya dia ingin menemui Megawati Soekarnowati, namun sayang sekali Ketua Umum tersebut tidak bisa ditemui Marwaras Sirait.
Meskipun Ara adalah juga putra tokoh senior PDIP, Sabam Sirait, namun kalau Megawati sudah marah dengan kadernya, hal itu tampaknya tak bisa diampuni. Ara batal jadi Menkominfo karena Ketua Umum Megawati tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena Ara pernah dianggap pada 2014 atau sebelumnya bermaksud menggulirkan KLB, Kongres Luar Biasa. Ada subjudul petugas partai. Demikian juga Jokowi. Walaupun dia sebagai presiden, tetapi di mata Megawati Soekarno Putri dia tetap sebagai petugas partai. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki Jokowi sebagai presiden sesungguhnya bersifat semu. Ini kata Cahaya Gunawan nih, ya bos ya, bukan kata saya. Kata Cahaya Gunawan, karena kewenangan Jokowi sebagai presiden sesungguhnya juga semu. Anda boleh setuju, boleh enggak, boleh beda pendapat, monggo kerso. Dalam kenyataannya, kata saya lagi dalam artikelnya, Jokowi tidak berdaya manakala berhadapan dengan Ketua Umum PDIP. Sejak Jokowi menjadi presiden pada 2014, dalam berbagai kesempatan Megawati selalu menyatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Atribut yang disenang inilah yang membatasi ruang gerak politik Jokowi sebagai presiden. Saudara sekalian, Anda bisa bayangkan nggak perasaan seorang presiden, kondisi kebatinan seorang presiden yang secara konstitusi diberikan kekuasaan dan kewenangan yang sangat besar, yang di bawahnya ada, di genggamannya ada TNI dengan 3 matranya, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, kan? Jenderal-jenderal bintang 4 yang gagah-gagah itu, yang punya tank, punya pesawat tempur segala macam, itu semua di bawah dalam genggaman Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden juga dalam konstitusi kita disebut berkuasa atas Polri. Yang sekarang wah menggurita luar biasa. Dahsyat di mana-mana, sampai polisi pun ngurusin apa ya? Bola, ngurusin apa lagi? Bulog, beras, aduh macam-macam dah. Banyak. Itu semua dalam genggaman seorang presiden yang waktu itu bernama Joko Widodo. Amanat konstitusi. Tapi bayangkan, seorang yang punya posisi sangat terhormat, sebagai apa ya, salah satu pilar kekuatan bangsa lah, presiden kan dahsyat sekali. Itu di depan publik berkali-kali Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengatakan Jokowi adalah petugas partai. Bayangkan perasaan seorang Jokowi. Nah, artikel si siapa Cahya ini masih ada lagi beberapa. Misalnya begini, kembali kepada peristiwa politik dramatis KLB Partai Demokrat yang dilakukan Kepala Staf Presiden Muldoko. Banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa Muldoko hanya berperan sebagai pelaksana kudeta terhadap Partai Demokrat, sementara mastermind-nya adalah Jokowi. Dikata ya. Apalagi sampai sekarang Presiden diam membisu atas perilaku bawahannya KSP Muldoko yang telah melakukan kudeta atas AHY. Diamnya Presiden ini seolah mengkonfirmasi dugaan bahwa Jokowi lah yang berada di balik kudeta ini. Sungguhnya tidak semata untuk melengsarkan AHY sebagai Ketua Umum, tetapi juga bertujuan untuk mereduksi pengaruh SBY di Partai Demokrat. Ini kembali ke soal KLB tadi, kalimat paragraf pertama dan kedua Kang Cahya ini sangat provokatif. Mosok sih kalian sebagai kader muda, kalian itu Budiman Sujatmiko, Ara, dan siapa lagi tadi, Budimanta. Mosok sih kalian nggak berani kalah nyali dibanding Muldoko yang sudah lebih tua. Saudara sekalian, ini menjadi menarik karena memang kalau para pelaku kudeta yang dikomandoi oleh Joni Allen Marbun dan kawan-kawan dan dibelakangi itu nggak cocok ya, di backing oleh Muldoko yang secara telanjang dan terang-terangan menunjukkan jebolnya, rusaknya etika moral, etika pejabat, etika politik, whatever lah itu semua. Itu mereka mengatakan karena kepemimpinan AHY tidak demokratis, antara lain.
Karena kepemimpinan AHY apalagi ya, ya karena ada unsur feodal. Nah, kalau dua ini dijadikan sebagai alasan yang ditampilkan secara formal, secara formal ya, karena publik lah maksud saya, maka kondisi tidak demokratis, sangat feodal itu lebih bercokol paling atau tidak paling tidak itu ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sejak mereka membuat KLB di Medan yang mengangkat Megawati menggulingkan siapa namanya Suryadi sebagai ketua umum, Megawati tidak pernah tergantikan sebagai ketua umum. Jangan lupa saudara, itu lebih dari 20 tahun walaupun kemudian Megawati dan kawan-kawan membuat PDIP Perjuangan. Nah gitu kan, saya nggak tahu apakah nanti Muldoko akan meniru Megawati, tidak jadi mengkudeta siapa namanya AHY dan dia membuat Partai Demokrat Perjuangan gitu. Saya nggak tahu juga. Tapi kembali soal Megawati, dia lebih dari 20 tahun tidak pernah diganti sebagai ketua umum. Dan kalau Anda ikuti telusuri jejak digital bagaimana mereka dari kongres satu ke kongres lain, seluruh peserta kongres selalu sepakat dengan bulat menyerahkan segala sesuatu kepada ibu ketua umum. Wah, ibu ketua umum menyusun pengurus begini begitu, terserah ibu ketua umum, terserah ibu ketua umum kami akan ikuti dan seterusnya. Ini menunjukkan feodalisme yang luar biasa. Kalau misalnya siapa SBY lah, setelah memimpin sekian tahun Demokrat, dia rela walaupun ya, dia rela menyerahkan tampuk pimpinan kekuasaan kepada orang lain walaupun itu anaknya. Tapi Megawati kan tidak. Setelah lebih dari 20 tahun dia tetap, tanda kutip, dia mengangkangi posisi ketua umum untuk diri sendiri. Dia tidak ada niat sepertinya sampai hari ini untuk menyerahkan posisi ketua umum pada orang lain. Walaupun kemudian orang mengatakan, iya Mega tuh bingung siapa mau kasih Puan apa Prananda. Nah, kita kan dua-duanya anaknya, cuma beda suami kan, Puan atau Prananda kan gitu. Kalau dikasih ke orang lain, udah hampir pasti Megawati tidak rela bahwa kepemimpinan PDIP akan jatuh di luar terah Soekarno. Terah ini kan penting sekali buat mereka sebagai organisasi partai yang mengandalkan nama besar proklamator. Anda lihat di mana-mana poster, baliho, spanduk apapun PDIP selalu menyertakan gambar Soekarno. Jadi kalau Rizal Ramli, tokoh nasional yang senior ekonomi itu mengkritik, ya, dia tidak mengkritik Demokrat, tapi memang karena dia sampaikan ketika huru hara di Partai Demokrat, kemudian orang dengan gampang menduga bahwa itu untuk Demokrat. Padahal tidak. Kritik dia adalah bahwa di dalam tubuh partai itu dikelola seperti perusahaan keluarga. Ada feodalisme yang kemudian menuju mengkristal menjadi otoriteranisme. Otoriter. Jadi otoriter. Tidak ada orang yang berani mengatakan tidak kepada ketua umum. Tidak ada orang yang berani mengatakan merah ketika ketua umum mengatakan hitam. Tidak ada. Dan kalau Anda dan teman-teman 4-5 orang membuat perusahaan perseroan terbatas atau PT, Anda bisa bagi rata tuh 5 orang berarti 20% masing-masing. Atau kurang lebihnya selisih 5-10% maksimal. Tapi 5 orang itu tidak ada yang dominan bagi kepemilikan sahamnya. Ketika memutuskan suatu untuk kepentingan perusahaan, ya relatif terjadi dialektika dan akhirnya ketemu kata sepakat yang masing-masing saling bersedia melangkah mundur untuk tujuan bersama. Itu kalau perseroan terbatas. Tapi kalau partai, no. Semua tergantung ketua umum, pemilik partai dan keluarganya tentu saja. Anda bisa bayangkan kalau saya ketua partai dengan jumlah anggota massa yang sekian juta, sekian belas juta, sekian puluh juta, tapi semuanya menyerahkan kepada saya, terserah saya. Jadi dulu waktu itu selain seperti memberikan cek kosong kepada ketua umum yang dalam hal ini PDIP Megawati. Jadi dalam konteks ini artikel Kang Cahya Gunawan ini betul-betul menggelitik dan tanda kutip memprovokasi orang-orang seperti Ara. Inilah orang-orang seperti Budiman Sujatmiko, seperti Arief Budimantan misalnya, itu tokoh-tokoh muda yang kita boleh nggak setuju, tapi mereka lumayan cemerlang gitu loh.
Yang mohon maaf lagi nih, kalau diadu secara intelektualitas, kapasitas, dan kapabilitas dibanding Puan, rasanya mereka nggak kalah. Dan sangat mungkin mereka mengalahkan Puan. Yang mohon maaf lagi nih, selama menjadi menteri sebelumnya kita nggak dengar ngapa-ngapain tuh hasilnya yang wah gitu, nggak ada prestasi gitu mencengangkan, wonderful gitu, nggak ada tuh. Dan ketika dia menjadi ketua DPR juga nggak ada tuh. Yang ada justru dia mematikan mic ketika pembahasan undang-undang Omnibus Law. Ketika PKS dan Demokrat bersuara nyaring menentang, tapi mic-nya dimatikan. Itu yang nyata. Belum lagi, mohon maaf lagi, kalau penelusuran majalah Tempo benar bahwa pusaran korupsi bansos oleh Juliari Peter Batubara yang menteri dari PDP itu mengarah kepada Madam Bansos. Siapa Madam Bansos? Aduh, publik sudah mengarah kepada Puan Maharani. Itu sebabnya jatahnya, jatah Madam itu oleh Juliari Batubara tidak dipotong, entah 10.000, entah berapa per paketnya itu. Jadi ayolah anak-anak muda PDP, 20 tahun lebih ketua umum dikuasai seorang Megawati Soekarno Putri. Apakah Anda tidak berani, tidak punya nyali seperti Muldoko, kata Cahya Gunawan. Ini menarik sekali. Apakah kalian merasa puas dengan posisi seperti sekarang yang atau jangan-jangan kalau misalnya PDP dipimpin oleh anak muda yang cerdas, yang berani, jos, perolehan suaranya bisa melampaui yang sekarang. Apalagi nanti dibuktikan kalau anak muda ini bisa membersihkan partai dari para koruptor. Mohon maaf sekali bahwa PDIP sudah kadung dikenal sebagai juara koruptor, bahwa PDIP dikenal sebagai sarang koruptor. Fakta datanya banyak, memang sekian banyak koruptor yang OTT maupun yang lain-lain berasal dari PDIP. Ini kalau anak muda ini bisa membersihkan, dasar ya. Oke, dari saya sekian saja. Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.